sertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Dan ku tahu bukan risku hidup selamanya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku takkan dijemputnya, kasihnya tidak terbeli. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu Advent pertama ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Salam damai bagi saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita tiba di Minggu Advent yang pertama. Meskipun kali ini Advent hadir di tengah suasana yang berbeda. Sebuah perumpamaan ketika pohon ara bertunas akan menjadi renungan firman Tuhan di awal Minggu Advent ini. Sebagaimana pohon ara bertunas melambangkan kehidupan dan pengharapan baru, demikian pula kedatangan Tuhan akan memperbaharui segala sesuatu dan menghadirkan pengharapan serta damai sejahtera bagi umatnya. Oleh karena itu, tanpa kehilangan gema dan makna Advent, umat Tuhan kita diajak untuk menyambut kelahiran Sang Putra Natal dengan sukacita dan penuh pengharapan, serta tekun berkarya di tengah-tengah dunia dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Umatku Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Datang tunas Isai, katakan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Sang Sumber kehidupan yang memberi kami waktu dan kesempatan serta kepercayaan menjalani kehidupan. Engkau titipkan kepercayaan agar kami bertanggung jawab mengelola kehidupan. Kau percayakan kepada kami peran sebagai anggota gereja, masyarakat, umat Tuhan yang mempersaksikan iman kami. Tapi ketika kami berhadapan dengan realita, kami sadar kami adalah umat-Mu, manusia yang lemah, yang masih kerap jatuh dalam ego diri yang besar, kesombongan hati, dan ambisi serta keinginan manusiawi kami yang lebih kami prioritaskan. Sehingga acap kali kehidupan yang kami jalankan ini masih jauh dari layak dan patut di hadapan Allah. Ampuni kami Tuhan untuk cara hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
untuk segala perkara dunia yang kami lakukan dengan tidak bertanggung jawab, karena kami tidak memperhatikan akan perintah firman-Mu, kerap mengabaikannya, mengacuhkannya, karena kami lebih mementingkan keinginan dan kepentingan diri manusia kami, serta mengabaikan kehendak Allah. Ampunilah kami, bila hal itu membuat kami menyatakan sikap yang belum menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kiranya kesadaran ini mendorong kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih berhati-hati dan melakukan penguasaan diri, sebab pada dasarnya kelak kami semua akan kembali pulang dan bersatu dengan Sang Pencipta. Kami akan mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Allah. Dan oleh sebab itu biarlah kehidupan yang bersungguh-sungguh menghargai anugerah Allah boleh kami jalani, boleh kami hayati pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, membimbing kami, meneguhkan kami, dan senantiasa mengarahkan kami agar sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang baru dalam anugerah Tuhan. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita responi pengampunan dosa dan dengan bersama-sama mendengarkan berita anugerah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri dan mendengarkan Roma 15 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara sekalian. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Seluruh dunia membawakan kabar selamat
Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian memahami pesan firman-Nya. Mari berdoa. Ya sumber hikmat, berbicaralah kepada kami semua. Tuntun kami dalam kehendak-Mu agar mengerti maksud firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan mampu menjalankannya dalam hidup kami, sehingga nyatalah akan iman dan kasih kami kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayat 37. Sekali lagi saya ulangi, Markus 13 ayat 24 hingga 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Bapak Ibu, ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia dan sampai ke kota kita Surabaya,
Ada orang yang berpendapat pandemi ini adalah tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Dengan berbagai argumentasi dari pijakan Alkitab yang dikemukakan, coba lihat peristiwa Alkitab. Bukankah ketika Tuhan itu memberikan tulah ke-10, membinasakan setiap putra laki-laki pertama atau sulung yang rumahnya tidak diolesi dengan darah anak domba, maka sang maut itu akan datang menjemput. Maka semua orang akan bersembunyi di rumah, harus di dalam rumah agar aman dan selamat. Dan tanda olesan darah anak domba itu yang menyelamatkan, sementara di luar sang malaikat maut itu berkeliling siap mencabut nyawa. Ada lagi yang berargumentasi, coba lihat ketika Nuh dan keluarga harus terkurung dalam bahtera, sementara di luar terjadi proses pembinasaan air bah itu. Dan berbagai cerita-cerita yang berusaha membenarkan, menghubungkan, mencocok-cocokkan kondisi yang sekarang dengan apa yang ada tercatat di Alkitab. Saya kemudian mengingatkan, pandemi seperti ini bukan yang pertama terjadi di dunia loh, termasuk di Indonesia dan Surabaya. Lihatlah sejarah, klik di Google, tulislah pandemi yang terjadi di dunia, Anda akan temukan catatan bahwa pernah terjadi sudah dan puluhan juta nyawa melayang. Jadi bukan yang pertama. Kalau ini dikatakan adalah tanda akhir zaman, yang lalu itu ketika terjadi juga pandemi, toh belum terjadi akhir zaman. Unik memang dan aneh tapi nyata bahwa kalau ada bencana, kalau ada musibah yang menakutkan terjadi, maka ada sebagian orang yang mengaitkannya sebagai tanda akan datangnya segera akhir zaman. Bahwa musibah ataupun bencana yang menakutkan, yang mengerikan adalah tanda-tanda akhir zaman akan segera tiba, tercatat di dalam Alkitab. Dan karenanya berbagai kalangan Kristen kerap kali mengulas soal tema akhir zaman ini dengan nuansa yang menakutkan, menimbulkan kengerian, karena bicara banyak soal kehancuran, soal musibah, peperangan, kelaparan, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya yang menakutkan. Sehingga tak sedikit orang Kristen yang kemudian menjadi ngeri membayangkan kedatangan Tuhan dan merasa takut. Dan karena takut itu kerap kali tidak atau enggan untuk membahas, membicarakan soal kedatangan Tuhan. Padahal itu penting. Dan jangan hanya berhenti pada peristiwa yang menakutkan saja. Bukankah kesaksian Alkitab mencatat dan kita bisa baca bahwa Tuhan Sang Pencipta itu Maha Kasih. Dia berkarya dengan kasihnya memelihara, menyelamatkan, memperbaharui dunia ini. Bukankah seharusnya kedatangan Sang Pencipta yang Maha Kasih itu kita sambut dengan sukacita, dengan kerinduan, dengan penuh harapan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kengerian, bahkan dengan keengganan untuk menyambut Tuhan. Ada salah kaprah di sini ketika orang keliru pada fokus yang ditetapkan dalam memahami soal akhir zaman. Sekali lagi bahwa ada peristiwa yang mengerikan dan menakutkan mendahului kedatangan Tuhan, ya, tapi jangan hanya berfokus pada peristiwa yang menakutkan, yang mengerikan itu. Murid-murid Tuhan di zaman Yesus, bahkan sampai sekarang ini, murid-murid Tuhan di zaman sekarang, kerap kali keliru dalam menetapkan fokus perhatian, hanya berhenti pada peristiwa kehancuran itu. Padahal tujuan dan tema atau topik yang sedang dibicarakan adalah soal kedatangan Tuhan. Berfokuslah pada kedatangan Tuhan itu. Bersiaplah menyambut kedatangannya. Jangan hanya fokus pada peristiwa yang mengerikan yang mendahului kedatangan Tuhan. Coba kita ingat kalau lihat peristiwa perempuan bersalin. Persalinan itu memang menyakitkan, banyak cerita soal itu. Penuh perjuangan, taruhannya nyawa. Ya kan? Tetapi ketika proses berjalan sudah selesai, ada satu kehidupan, ada bayi yang lahir, maka semua kesakitan, semua penderitaan itu sirna. Kita menjadi menyadari betapa berharganya satu kehidupan yang diperjuangkan lewat persalinan yang tidak mudah. Agar kita menghargai kehidupan, bahwa kita bersyukur boleh mendapatkan kesempatan menjadi alat
bagi kehadiran satu kehidupan yang Tuhan percayakan. Berfokuslah pada kelahiran itu, pada kehidupan yang kita dapatkan, bukan pada kesakitannya, bukan pada penderitaannya. Bahwa itu proses yang mendahului, ya. Kurang lebih seperti itu kiasannya. Dan Yesus juga memahami kekeliruan itu. Kekeliruan fokus yang terjadi pada murid di zamannya, bahkan juga sampai pada masa kini. Percakapan ini dimulai ketika salah seorang murid Yesus di Markus pasal 13 ayat 1 berbicara memuji soal megah dan kokohnya bait Allah. Dan Yesus merespon statement itu dengan mengatakan, bangunan yang nampak megah dan kokoh di hadapan matamu ini tak akan ada satu pun yang tersisa. Semuanya akan hancur dan diruntuhkan. Tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Di ayat 2 Yesus menjawab perkataan muridnya soal bangunan bait Allah yang megah dan kokoh. Penjelasan Yesus itu memantik keingintahuan para murid yang lain. Mereka kemudian bertanya kepada Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai pada kesudahannya. Jadi bila mana, soal waktu, dan apa tandanya, bagaimana. Itu sudah terjadi. Para murid sudah terlalu berfokus dengan memikirkan kapan dan bagaimana cara kehadiran Tuhan akhir zaman itu. Yesus memang memaparkan berbagai kondisi yang buruk menjawab pertanyaan para murid itu. Dia menjelaskan akan muncul penyesat-penyesat yang memakai namanya, menyesatkan para murid Tuhan dengan ajaran dan cara hidup yang bertentangan dengan ajaran Yesus, dengan teladan Yesus. Akan ada peperangan, penderitaan bagi para pengikut Tuhan. Hilangnya, hancurnya relasi seorang dengan yang lain, termasuk relasi yang paling kecil yaitu keluarga. Pemberontakan anak terhadap orang tua, pertikaian saudara dengan saudara, dan seterusnya. Tanda-tanda alam yang bisa jadi menunjuk pada bencana alam dan berbagai peristiwa alam yang menakutkan lainnya dipaparkan oleh Yesus. Tapi kalimat Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan dan mengatakan bahwa semua itu bukanlah akhir, tapi justru permulaan zaman baru, ayat 8. Dan kemudian dia memaparkan anak manusia itu akan datang dengan segala kemuliaannya. Artinya apa? Bahwa ada penjelasan, rangkaian penjelasan yang belum selesai. Tapi para murid berhenti pada penjelasan yang belum selesai itu. Kengerian pada hal-hal yang menakutkan. Bahwa hal-hal yang buruk itu yang disampaikan Yesus itu sebenarnya sudah pernah terjadi. Di zaman perjanjian lama pun kesaksian para nabi mencatat akan hal itu. Termasuk seperti peristiwa air bah, penyakit sampar yang mewabah, penyakit kusta, dan sebagainya. Jadi artinya berbagai hal-hal buruk yang Yesus paparkan itu sudah mewarnai kehidupan di dunia, dan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru menjadi sebuah permulaan zaman baru. Zaman baru yang ditandai dengan kedatangan Sang Anak Manusia dengan segala kuasanya. Dengan sebuah tujuan, dengan sebuah misi memperbaharui segala sesuatunya. Makanya firman Tuhan mencatat, Ia datang untuk memperbaharui segala sesuatunya. Langit dan bumi yang baru. Bukan mengubah menjadi baru semuanya, menjadi hal-hal yang baru sama sekali, bukan. Yang sudah ada yang rusak diperbaharui olehnya secara kualitas. Sebuah zaman baru dihadirkan. Dan untuk menegaskan hal itu, Yesus berikan sebuah perumpamaan. Pohon ara yang bertunas. Tunas muncul sebagai tanda, berakhir musim dingin. Tanda mulai datangnya musim semi. Dan pohon ara itu sebuah simbol tempat berteduh yang sejuk, lambang kehidupan yang baik, kehidupan yang damai dan sejahtera, makmur dan sukacita. Sehingga ketika Yesus itu memilih perumpamaan pohon ara bertunas, lihat pohon ara yang bertunas, dia mau mengatakan kedatangan Sang Anak Manusia itu adalah sebuah kehidupan yang baru, membawa sebuah harapan, kebaikan, memulihkan, menghadirkan damai sejahtera. Seharusnya umat itu merespon dengan sukacita kedatangan Tuhan itu, dengan penuh harapan. Hal yang baik kok yang akan datang, sebuah zaman baru, sebuah zaman yang baik. Bukan berhenti pada kengerian akan peristiwa-peristiwa buruk yang mewarnai kehidupan dan sudah mewarnai kehidupan.
Sehingga orang jadi kehilangan harapan. Dan jangan berspekulasi soal waktu, kapan, dan bagaimanakah akhir zaman itu akan datang dan terjadi. Lebih penting umat memprioritaskan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan akhir zaman dengan pengharapan dan sukacita. Dan melengkapi penjelasan soal akhir zaman, Yesus kemudian menyambung dengan sebuah perumpamaan lain. Perumpamaan tentang Tuhan yang bepergian ke tempat yang jauh untuk suatu waktu tanpa dijelaskan kapan dan berapa lama, dan dia menitipkan rumahnya kepada para hamba-hambanya. Dan suatu saat dia akan datang kembali. Dia tidak ingin menemui hamba-hamba itu lalai dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia ingin mendapati hamba-hambanya yang dipercayanya sungguh-sungguh bertanggung jawab, mengelola tugasnya, menjalankannya bersungguh-sungguh, sehingga ketika dia pulang mendapati hal yang memuaskan, bukan hal yang mengecewakan dari hamba-hambanya. Melalui perumpamaan itu, menutup seluruh pemaparan soal akhir zaman kepada muridnya, kepada kita semua murid Yesus di zaman sekarang. Yesus itu mau mengingatkan kita semua, para muridnya di masa lalu dan masa kini, untuk masuk dalam penantian akan kedatangan Tuhan dengan sikap yang bertanggung jawab. Penantian itu bukan berarti kita berfoya-foya, sembarangan, seenaknya kita menjalani kehidupan karena berpikir ini hidup saya sendiri, toh tidak merugikan orang lain. Tidak, tapi menyadari bahwa hidup ini titipan toh, bukan milik saya pribadi. Sebuah kesempatan yang terbatas masa dan waktunya. Ada saatnya Sang Tuhan akan kembali dan ingin meminta pertanggungjawaban kita. Bagaimanakah cara kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakannya. Kita sebagai orang yang dipercaya bangga. Mestinya sebagai orang yang dipercaya, karena tidak banyak orang yang mendapat kepercayaan yang sedemikian besar. Dan kalau dipercaya, hargailah kepercayaan itu. Jangan salah gunakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudah siapkah kita bahwa pada dasarnya waktu hidup di dunia memang terbatas? Ada saatnya kita akan pulang dan bertemu muka dengan Sang Pencipta. Pulang dan akan membawa seluruh kehidupan kita. Tak ada satu harta yang akan kita bawa padanya, tapi iman. Buah-buah iman seperti apakah yang Anda dan saya sudah persiapkan, sudah kumpulkan, dan kita akan bawa dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimanakah kita menanti akhir hidup ini, kedatangan Sang Mesias itu dengan sebuah sikap iman. Sesungguhnya itulah masa Advent yang sejati. Kita ada di rentang masa Advent, kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kembali yang kedua kali, menggenapi seluruh karya penyelamatan pembaharuan bagi kehidupan. Bagaimanakah kita selaku umat Tuhan memaknai Advent yang sejati ini? Sudahkah kita berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan sikap yang bertanggung jawab, memaknai kehidupan ini, menghargai anugerahnya? Jangan lalai, jangan abai, jangan lupakan karena sibuk mengejar kepentingan dan ambisi pribadi kita. Seakan-akan hidup ini untuk selamanya, seakan-akan hidup ini hanya mengejar yang material. Padahal itu tidak substansial. Yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana menghargai waktu dan anugerah Tuhan. Proses ini penting bagi Tuhan, bukan soal akhirnya. Bapak Ibu, ada satu teladan iman dari seorang anak kecil berusia 11 tahun, Liang Youyi, seorang anak perempuan di Cina yang sejak kecil menderita sakit. Ternyata dia menderita tumor otak. Dalam waktu hidup yang sangat singkat, dia mencoba menghargai hidup yang singkat dan terbatas, berusaha berbuat sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kita akan saksikan video atau film tersebut.
Bila Leong Yoyi mampu memaknai hidupnya yang terbatas, 11 tahun, tapi mampu berbuat sesuatu yang sangat berguna buat sesamanya. Dalam kondisi dia sakit bukan alasan untuk kita tidak mampu menjadi alat kasih Tuhan loh. Dalam kondisi dia sakit parah, tumor otak, dia masih bisa melakukan sesuatu, membagikan hidupnya, dan sangat berarti bagi orang lain yang menerima liver dan ginjalnya. Apalagi kita yang mungkin masih diberi Tuhan kesempatan hidup yang masih panjang, kondisi yang baik, segala sesuatu yang memungkinkan menjadi alat kasih, alat berkat, alat keselamatan Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah karya iman kita yang bisa kita persembahkan di hadapan Tuhan untuk menyatakan bahwa kita menghargai anugerah kehidupan. Kita mensyukuri anugerah kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang sudah kita terima, dan siap untuk mempersembahkan yang terbaik juga sebagai wujud kasih kita kepada Sang Pemilik hidup. Selamat menghargai kehidupan dan mengisi Advent yang sejati dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam doa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersyafaat. Uluran tangan kasih-Mu lah yang menjangkau kami yang berdosa, membuat kami beroleh anugerah dan kasih karunia sebagai umat-Mu milik kepunyaan-Mu yang Kau kasihi. Biarlah setiap kami menyadari hidup ini hanyalah titipan, adalah anugerah yang sangat berharga, yang tak ternilai, agar kami lebih bersungguh-sungguh menjalaninya dengan sikap iman yang bertanggung jawab, menghargai keluarga kami, orang-orang yang Tuhan berikan mendampingi hidup kami, menghargai pekerjaan kami, menghargai kesehatan kami, merawatnya, memperhatikannya, dan tidak menjalankan hidup kami secara sembarangan. Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak-Mu, agar kiranya lewat kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, milik kepunyaan-Mu, kami bisa menyatakan syukur kami, persembahan iman kami, yang berdampak positif adanya bagi orang di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, agar kiranya kehadiran kami senantiasa boleh menghadirkan damai sejahtera dan berkat bagi orang di sekeliling kami, baik lewat ucapan kami, pikiran kami, tindakan dan perbuatan kami. Kami
bersyukur Tuhan bila kami diberikan kesehatan yang baik, dan oleh sebab itu sehati kami berbela rasa, merasakan, bersolider dengan penderitaan orang-orang sesama kami, kekasih-kekasih hati kami yang saat ini terbaring sakit. Tumpangkanlah tangan kasih-Mu memberkati mereka yang sakit, pribadi lepas pribadi. Jamahlah mereka, tiliklah mereka, kuatkanlah, pulihkanlah. Oleh karena belas kasih-Mu Kau nyatakan, berikan yang terbaik untuk mereka dan segenap keluarga yang mendampingi. Mereka yang dalam pergumulan, permasalahan hidup yang berat, Tuhan tambahkan hikmat agar dalam pertimbangan dan keputusan yang diambil, mereka boleh menyelesaikan setiap permasalahan hidupnya dengan baik. Biarlah setiap pergumulan semakin menguatkan kami, mendewasakan iman kami, membuat kami lebih matang dalam menghayati kehidupan spiritual kami di hadapan Allah. Kami berdoa bagi segenap upaya pemerintah kami untuk bisa menyediakan vaksin dan menyalurkannya bagi segenap rakyat Indonesia. Tolong Tuhan berkati semua upaya dan perjuangan itu agar kiranya segera dapat terlaksana, sehingga kami bisa kembali menjalani kehidupan kami secara normal, dan mampukan supaya setiap upaya pemerintah dalam mengendalikan ekonomi, mengupayakan penegakan hukum, dan berbagai tindakan-tindakan dan kebijakan strategis lain sungguh-sungguh berdampak baik dan positif adanya buat bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, mampukan mereka mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar, dengan baik. Lindungi mereka, orang-orang baik, dalam posisi-posisi yang strategis, agar mereka bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi warga dan rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu di muka bumi, biarlah tetap memiliki spirit kebaikan, kebenaran, dan kasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, penuh dengan penderitaan, tantangan, kesulitan, biarlah kami tetap mampu menjadi kepanjangan tangan Allah, menyuarakan kebenaran, menghadirkan keadilan, dan cinta kasih Allah lewat berbagai program kerja, kegiatan yang nyata, yang berdampak positif bagi mereka yang menjadi sasaran kasih kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat GKI Kutisari, anak-anak kami yang sedang studi, Tuhan berkati. Mereka kaum muda kami, bimbing mereka, jagai mereka dalam studi, dalam pergaulan, dalam mereka meraih cita-citanya. Berkati masa depan generasi penerus bangsa kami, agar mereka mampu menjadi alat berkat Tuhan yang mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka satu persatu. Berkati setiap usaha, pekerjaan, dan bisnis, kiranya menjadi cara Tuhan mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan. Oh Tuhan, inilah segenap doa kami. Setiap pengharapan yang kami naikkan dalam kerendahan hati, kehadirat-Mu dalam pengasihan Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Jadilah kehendak-Mu
Puji syukur kehadirat-Nya karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening GKI Kutisari Indah, atau bisa juga Bapak atau Ibu sekalian scan QRIS yang ada di layar. Selain itu, persembahan dapat diberikan dengan memasukkan pada kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja, atau bisa juga Bapak atau Ibu menyimpannya dahulu dan memberikannya pada saat ibadah dapat berlangsung kembali di gedung gereja. Nats persembahan yang jadi dasar kita memberikan persembahan adalah dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan, dengan rela hati kupersembahkan kurban bagimu dan bersyukur kepadamu karena Engkau baik ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh membawa persembahan kepadamu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu, atas kasih-Mu Tuhan, dan atas segala sesuatu yang sudah Kau berikan pada kami, yang tak terhitung banyaknya dan tak mungkin kita bisa membalasnya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini berkenan padamu Tuhan, dan Kau mau tolong Tuhan majelis jemaat dalam mengelolanya Tuhan. Biarlah semuanya dikelola dengan rasa takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap waspadalah, sebab larut malam telah bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa akan surya kebenaran terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri jemaat Allah, menghibur juru selamat tiada kala segan. Kita akan masuk dalam pengutusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih-Nya sesuai dengan firman-Nya. Terimalah dan berkat-Nya dan jadilah alat berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.